Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial untuk melakukan penjadwalan di aplikasi Pijar. Jadi jika Bapak Ibu ingin melakukan ujian susulan atau remedial atau ujian yang lain menggunakan platform Pijar, setelah kemarin kita lakukan secara massal ujian PSAS bersama-sama. Nah, untuk menanggulangi yang susulan, kemudian remedial dan lain-lain, atau mungkin Bapak Ibu juga ke depan akan membuat ujian-ujian ulangan harian misalnya dan lain-lain, itu bisa sebetulnya menggunakan akun Bapak Ibu masing-masing, sehingga eh, Bapak Ibu bisa membuat jadwal kemudian menentukan siapa saja yang akan ikut ujian dan lain-lain menggunakan akun Pijar. Ya, langsung saja. Tidak berlama-lama, saya di sini menggunakan akun tes guru. Login di sini di aplikasi Pijar SMKN 1 BJP yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian seperti biasa masukkan password. Nah, ini setelah masuk ke sini, Bapak Ibu yang sebelumnya telah membuat soal, maka boleh dicek dulu, kita cek dulu soalnya di UKP kemudian bank soal. Nah, ini perhatikan nanti ketika seperti ini kelihatan tidak ada tampil bank soal, maka kita harus melakukan filter. Tanggal berapa kira-kira kita membuat soal, di range tanggal itu kita pilih sehingga baru bisa akan kelihatan soal yang sudah kita buat itu seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan upload soal, sehingga akan tampil di bank soal seperti ini. Tapi tadi tidak langsung tampil ya, setelah saya filter baru ada. Nah, untuk melakukan penjadwalan, Bapak Ibu bisa langsung ke sini ke penjadwalan. Nanti tentu saja untuk peserta dan lain-lainnya itu menyesuaikan dengan paket soal yang sebelumnya dibuat. Jadi misalnya saya langsung melakukan penjadwalan, misalnya Bapak Ibu mau melakukan ujian susulan atau remedial, itu nanti bisa langsung ke sini ke penjadwalan, kemudian tambah jadwal. Nah, di sini akan muncul 4 tab, yaitu jadwal atau sesi, kemudian paket soal, kemudian proses soal, dan pilih peserta ujian. Nah, ini kita harus lakukan satu persatu bertahap. Yang pertama, jenis ujian kita pilih, misalnya dalam hal ini saya akan melakukan ujian susulan misalnya gitu ya, atau mau melakukan remedial, itu nanti bisa disesuaikan kondisi apa yang akan Bapak Ibu tentukan. Misalnya saya menentukan untuk remedial misalnya gitu ya. Nah, maka saya pilih jenis ujiannya yang remedial. Kemudian tanggal pelaksanaannya kapan? Misalnya saya akan lakukan di esok hari, di tanggal 13. Nah, ini untuk jam mulai dan jam selesai itu artinya adalah jam di mana ujian itu dibuka. Misalnya saya akan buka ujiannya dari jam 7 sampai jam 15. Nah, artinya selama range waktu ini maka siswa bisa melakukan ujian di range waktu ini. Ini bisa disesuaikan ya dengan kondisi yang Bapak Ibu inginkan atau Bapak Ibu tentukan. Misalnya saya mau sesuai saja dari jam 7 karena waktunya 1 jam, misalnya dari jam 7 sampai jam 8 misalnya. Atau tadi saya Ibu Bapak kasih waktu yang panjang di hari itu, misalnya dari jam 7 sampai jam 15, silakan akses di jam tersebut untuk ujiannya misalnya gitu. Nah, saya biasanya menggunakan ini untuk remedial itu biasanya silakan saja diakses di hari itu di tanggal 13 jam 7 sampai jam 15 misalnya gitu. Nah, kemudian pilih sesinya. Ini bisa disesuaikan ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bagi sesi silahkan, kalau mau disatukan sesinya silahkan. Hanya patokannya ini satu sesi itu biasanya maksimal 300 orang gitu. Jadi kalau misalnya pesertanya kurang dari 300, kalau saya biasanya menggunakan sesi yang sama. Misalnya saya pilih sesi 1 gitu ya. Nah, kemudian durasinya misalnya 90 menit. Nah, maka tadi dia bisa mengerjakan selama 90 menit di range waktu yang sudah ditentukan di jam pelaksanaan. Nah, ini guru pembuatnya tentu saja yang tadi Bapak Ibu sesuaikan juga dengan akun masing-masing. Nah, ini ada 3 pilihan, yaitu acak soal, tampilkan nilai, dan remote block.
Saya sarankan acak soal diaktifkan, namun untuk tampilkan nilai Bapak Ibu bisa opsional mau ditampilkan atau tidak gitu. Karena walaupun ditampilkan juga sebetulnya nanti tetap harus ada proses perhitungan. Ya, nanti kita coba lihat bersama-sama ya di perhitungan seperti apa. Nah, kalau ditampilkan nilai nanti dia setelah dihitung akan langsung dibagikan, tapi kalau misalnya tidak, maka Bapak Ibu harus bagikan manual gitu. Kalau saya biasanya ditampilkan saja langsung. Nah, yang remote block ini jangan dibuka kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan pengawasan langsung. Gitu, misalnya pengawasan langsung di ruangan gitu. Karena nanti akan merepotkan Bapak Ibu sendiri. Jadi saya sarankan untuk yang remote block, jika memang Bapak Ibu tidak melakukan pengawasan langsung di tempat seperti PSAS yang kemarin, maka tidak usah diaktifkan. Setelah itu semuanya kita isi selesai, maka klik selanjutnya, kita masuk ke paket soal. Wah, kenapa paket soal saya nggak ada? Nah, nanti Bapak Ibu jangan panik, lihat sini. Seperti biasa harus kita filter terlebih dahulu range waktunya. Kapan pembuatan soal itu dilakukan, maka langsung akan muncul. Saya sebelumnya sudah melakukan upload, yaitu soal percobaan untuk kelas 10 AKL 1, 2, 3, dan 12 TKRO. Nah, ketika sudah muncul soal yang kita maksud, kita tinggal pilih saja soal tersebut. Nanti Bapak Ibu harus cek ya, pelajarannya sudah sesuai belum, paket soalnya sesuai atau belum, dan kelasnya sesuai atau belum. Kalau tidak sesuai, ini harus melakukan pembuatan paket soal yang baru gitu. Aduh, maaf ya berisik, ini banyak kendaraan. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah sesuai, maka ya tinggal pilih saja. Kemudian setelah dipilih kita tekan selanjutnya. Nah, kemudian di sini juga ada proses soal. Kita diperlihatkan lagi data soal yang kita pakai, jenisnya apa, kodenya apa, dibuat oleh siapa, kelasnya mana saja, pelajarannya apa, tanggal dibuatnya kapan, dan jumlahnya 40. Saya udah bikin 40. Bapak Ibu sebenarnya bisa membuat jumlah soal yang ditampilkannya disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya mau untuk remedial 20 saja dan lain-lain, itu sebenarnya bisa. Tapi kalau saya sesuai jumlah soal yang dibuat. Nah, sudah, selanjutnya kita klik, maka tab terakhir adalah peserta ujian. Tentukan kelas mana. Oh, misalnya yang remedial itu hanya kelas AKL 1, ya sudah saya pilih AKL 1 saja. Oh, dengan 12 TKRO, ya sudah saya pilih itu. Tapi kalau misalnya semuanya juga bisa pilih semuanya. Ya, intinya menyesuaikan saja. Saya pilih misalnya sebelum AKL 1, kemudian pilih ruangan. Nah, kalau ruangan sebenarnya di sini sebetulnya kalau Bapak Ibu tidak melakukan pengawasan langsung tidak terlalu berpengaruh ya. Saya biasanya pilih ruang 1 sisi 1 saja. Tadi diperhatikan jumlah pesertanya tidak boleh lebih dari 300 orang per ruangan. Kemudian pilih pengawas, tentu saja Bapak Ibu sendiri nanti, dan pilih. Nah, di sini juga akan muncul data siswa dari kelas yang tadi kita tentukan. Barangkali yang remedial tidak semuanya, maka Ibu bisa pilih salah satu aja. Oh, misalnya yang remedial itu Aisyah, Anissa, Alina, dan misalnya Putri. Nah, maka itu saja yang dipilih. Atau remedialnya buat semua atau susulannya buat satu kelas karena kemarin misalnya ada kesalahan teknis, maka pilih semua. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Oh, Bapak Ibu mau berubah pikiran, maka batalkan. Nah, seperti itu. Misalnya saya di sini pilih semua siswa saya masukkan sebagai peserta remedial. Simpan. Oke, selesai. Penjadwalan sudah dibuat. Lalu di sini, wah, kenapa tidak ada nih setelah saya buat nih penjadwalan. Nah, seperti biasa, aplikasi Pijar ini ciri khasnya adalah harus rajin-rajin melakukan filter. Tadi saya tentukan soalnya itu atau ujiannya untuk besok, maka kita harus filter sampai besok, maka baru keluar seperti itu. Nah, ini satu tahap penjadwalan sudah selesai. Nah, setelah penjadwalan, maka Ibu Bapak masuk ke pelaksanaan. Nah, nanti di pelaksanaan juga sama ya. Ketika diklik, wah, kenapa nggak ada? Ya, seperti biasa harus di filter terlebih dahulu ke tanggal besok karena saya tadi menentukan jadwalnya di esok hari. Nah, sudah muncul seperti ini. Maka kita tinggal lakukan, nih, tekan tombol aksi di sini, tombol view. Nah, di sini ada release token.
Jika Bapak Ibu sudah melakukan release token, maka tidak akan bisa melakukan pengeditan di penjadwalan. Tapi kalau misalnya tokennya belum dirilis, misalnya tadi, wah ada kekeliruan saya nih, ada salah input, harusnya kelasnya ditambah atau harusnya pesertanya ditambah. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan edit di penjadwalan di sini. Di penjadwalan tadi, filter terlebih dahulu jangan lupa. Kemudian lakukan edit. Nah, ini masih bisa nih. Disesuaikan lagi ya tentang yang kita tentukan tadi. Tapi kalau misalnya di pelaksanaan sudah kita rilis token, maka proses pengeditan tidak akan bisa kita lakukan. Seperti biasa, filter lagi. Ya, begitulah, harus sabar ya. Nah, kalau misalnya ternyata sudah semua oke gitu, semua sudah yakin, maka Bapak Ibu tinggal lakukan release token. Karena kalau token tidak dirilis, maka siswa atau peserta didik tidak akan bisa mengakses jadwal tersebut walaupun sudah muncul di handphonenya masing-masing atau di komputernya masing-masing. Maka kita lakukan release token. Nah, setelah kita release token, maka tidak akan bisa kita lakukan pengeditan di penjadwalan atau pelaksanaan. Nah, kemudian setelah kita release token, kita bisa melakukan monitoring sebetulnya. Di sini ada monitoring, tinggal kita klik. Nah, maka akan muncul, oh ini dia nama-nama peserta yang melakukan ujian. Belum ada yang login, ya memang belum ada yang login karena harusnya besok gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi besok seperti apa proses ujiannya, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan monitoring gitu. Nah, di sini ada 2 tombol. Kalau misalnya Bapak Ibu lakukan mengaktifkan isolasi, biasanya di atas itu ada tombol isolir ya. Tapi kalau nggak ada, maka di sini ada akhir ujian. Nah, jadi setelah ujian selesai, tadi kan saya misalnya buka jam 7 sampai jam 15. Nah, jam 15.01 baru Bapak Ibu harus melakukan akhiri ujian. Gitu. Atau misalnya Bapak Ibu melakukan akhiri ujian sekarang, maka tidak akan ada ujian yang dilakukan. Jadi jangan sampai diklik tidak sengaja ya, ketika anak-anak masih ujian kita klik, maka jangan. Nanti tapi tadi kalau selesai ujian maka harus diakhiri ujiannya. Nah, setelah akhiri ujian itu, maka step selanjutnya adalah penilaian. Nah, nanti nilainya akan muncul. Sekarang tidak akan muncul karena belum saya akhiri ya. Nah, nanti di penilaian juga nanti ada proses perhitungan dan lain-lain. Mungkin saya akan lakukan video selanjutnya untuk topik penilaian, tapi saya kira untuk saat ini kita cukup dulu bagaimana cara membuat penjadwalan dan pelaksanaan ujian. Nah, nanti setelah ujian selesai, atau mungkin saya contohkan aja ya. Misalnya saya contohkan di pelaksanaan itu sudah selesai, misalnya gitu ya. Ini udah selesai nih, siswa udah selesai. Ya sudah lewat, pura-pura sudah lewat jam 15. Ya udah saya akhir ujian, selesai. Maka di sini akan hilang, masuk ke penilaian. Nah, kalau tidak ada, seperti biasa harus difilter dulu. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini artinya ujian selesai, maka masuk ke tahap selanjutnya. Tahap terakhir adalah penilaian. Nah, ketika penilaian, maka kita harus melakukan hitung nilai. Nah, diklik hitung nilai. Kalau tidak kita lakukan perhitungan ini, maka nilainya tidak akan muncul. Sebetulnya di sini ada beberapa opsi, ada opsi pilihan ganda atau misalnya ada esai. Ada PG dan esai nanti dihitung, tapi karena di sini paket soal saya tadi di awal tidak melakukan input soal esai, maka saya hanya punya soal pilihan ganda, sehingga sudah saja kalau selesai ujian. Oke. Kalau sudah selesai ujian, maka saya tinggal lakukan selesai seluruh penilaian. Oke. Nah, nanti nilainya keluar. Kalau ini kenapa 0? Karena memang ya belum dilakukan nilai ujian. Tapi kalau sudah ujian, anaknya nanti akan ada di sini nilainya muncul. Barulah setelah itu maka kita akan lihat ke penilaian. Oke, kita filter lagi. Baru kita bisa tombol bagikan ini. Kalau tadi saya aktifkan, maka tidak usah kita klik tombol bagikan. Tapi kalau tidak, maka ini harus diklik secara manual. Nah, kemudian lalu saya ingin mendownload hasilnya. Nah, Bapak Ibu tinggal langsung ke sini aja, ke hasil dan analisa. Hilang, tidak ada, jangan panik. Nanti akan jadi ada lagi setelah kita lakukan filter. Terapkan. Nah, ini dia.
Ujiannya selesai, kita download hasilnya dalam bentuk Excel, kita buka, maka muncullah nilai siswa yang sudah melakukan ujian. Nah, seperti itu. Sebetulnya sangat mudah, jadi Bapak Ibu mungkin bisa melakukannya sendiri dan bisa memanfaatkan platform Pijat ini semaksimal mungkin. Oke, saya kira begitu jadwal, kemudian pelaksanaan dan penilaian setelah kita tentukan dan kita laksanakan, maka diharapkan Bapak Ibu bisa melakukan ujian susulan atau ujian remedial, bahkan mungkin ujian-ujian lain yang bersifat ujian harian secara mandiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.